Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Siva. Kenapa dia tidak masuk? Sakit ya, Bu. Males ya sekolah. Sakit apa males? Dua-dua, Bu. Ya udah, nanti tolong dibilang ke temannya ya. Jangan males lagi sekolah. Iya, Bu. Sebelumnya, silakan dicek kiri kanannya apakah ada sampah. Jika ada, silakan diambil, nanti ketika selesai kelas dibuang ya ke tempat sampah. Iya, Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya nih. Ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Harga jual dan harga beli, Bu. Apa itu harga jual dan harga beli? Ada yang masih ingat? Harga jual adalah harga yang ditetapkan oleh penjual atas barang atau jasa yang ditawarkan kepada pembeli. Sedangkan harga beli adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut, Bu. Ya, betul sekali Noni. Ternyata Noni masih ingat ya. Tepuk tangan dulu untuk Noni. Selain itu, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar apa lagi? Persentase. Apa itu persentase? Persentase adalah suatu angka atau rasio yang menyatakan pecahan dari 100, biasanya dilambangkan dengan tanda persen, Bu. Iya, betul sekali Jihan. Ibu senang dengan kalian semua karena masih mengingat materi yang minggu lalu. Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang pernah ikut belanja ke pasar bersama Ibu? Saya, Bu. Siapa yang pernah ke swalayan bersama Ibu juga? Saya, Bu. Apa yang kalian lihat di swalayan itu? Makanan, Ya, sayur, sayur, baju. ya. Ada yang paling menarik, Bu. Apa itu Sering apa? dikejar mamaku, Bu. Apa itu? Diskon. Oh ya, diskon, betul. Itu biasanya apa ya, incaran mama ya? Iya, Bu. Saat kalian berbelanja itu, pernah kan kalian lihat struknya? Pernah, Bu. Di situ ada pajaknya nggak? Ada. Nah, kalian tahu nggak itu apa itu pajak diskon itu? Potongan. Potongan, Bu. Diskon dia potongan, Bu. Kalau pajak itu, Bu, kita kalau beli satu barang itu dikenakan pajak. Beda. Oke, sebelum itu supaya lebih paham lagi, hari ini kita akan belajar mengenai itu semua, yaitu aritmatika sosial. Di mana tujuan pembelajarannya itu oh iya, sebelumnya itu kita di sini menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan RME atau Realistic Mathematics Education. Di mana nanti kita belajar di sini tuh secara diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian menyelesaikan soalnya itu menggunakan langkah-langkah dari pendekatan RME ini. Ya, Bu. Nah, tujuan pembelajarannya itu, Ibu berharap kalian semua dapat menganalisis informasi yang berkaitan dengan untung, rugi, diskon, dan pajak melalui konteks masalah kehidupan nyata dengan tepat. Selain itu, kalian dapat mengidentifikasi dan menghitung besar keuntungan dan kerugian melalui cerita kontekstual dengan tepat. Lalu, dapat menghitung harga setelah diskon dan pajak melalui konteks masalah nyata dengan tepat. Dan yang terakhir, Kami menerapkan konsep aritmatika sosial dalam menyelesaikan masalah kontekstual terkait kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari dengan tepat, Bu. ya betul sekali. Oke, untuk menggali pemahaman kalian
Terlebih dahulu, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Iya, Bu. Silakan disimak ya anak-anak videonya. Iya, Bu. Anak-anak, hari Senin minggu depan giliran kelompok 3 yang bertugas berjualan di sekolah. Itu kelompok Diva, Bu. Betul. Diva, Feby, dan Mona, kalian siap untuk berjualan? Siap, Bu. Bu, boleh nggak Beta jualan? Tapi bukan makanan yang Beta jual. Boleh, tidak harus makanan kok. Yang penting, kalian harus bisa menetapkan harga jual dengan baik. Jangan sampai rugi. Misalnya, kalian menghabiskan Rp10.000 untuk membuat 10 kue. Jangan dijual di bawah harga Rp10.000. Kalian mengerti? Mengerti, Bu Guru? Diva mau jualan aksesoris aja? Yes! Kemarin aku simpan di sini. Nah, ini dia. Ya, ini hanya bisa jadi sedikit, Bu. Kalau begitu, kita beli manik-manik di pasar saja. Jangan lupa, nanti kita catat harganya agar kita bisa menentukan harga jual. Baik, Bu. Hah? Makanya Hah? Aku akan keluarkan barang-barang daganganku dulu. Semoga jualanku laku. Wow, jualanmu cantik-cantik, Diva. Beta suka, Beta suka. Jualanmu juga, Pep. Beta mau bantu ungu ini, Diva. Bendernya cantik. Aku akan simpankan untukmu, asal kamu simpankan juga pembatas bergelantar kucing itu. Hah, mirip banget sama Pupus. Oke, sepakat ya. Hei, lihat, pembeli-pembeli kita sudah datang. Apa itu? Aku mau beli pembatas kuku itu. Iba, aku mau beli gelang itu buat ibuku. Iya. Coba lihat. Lumayan, masih ada sisa kalung. Punya Beta juga masih sisa. Wah, ibu borong ya jualan kalian. Ibu suka sekali, semuanya cantik. Wah, terima kasih, Bu. Pep, aku jadi penasaran deh dengan dagangannya Mona. Wow, Mona hebat. Jualanmu habis. Jualan bikinan Mona memang super enak. Beta nggak kebagian deh. Oh, donatku kok sudah habis? Yang lain juga mau bagian. Iya, aku juga heran. Cepet banget sih habisnya. Oh, soal itu. Donatnya udah aku habisin. Udah tinggal sarapan dan aku lapar banget. Gimana sih, Man? Jualan aku udah makan sendiri. Aduh, maaf. Kalau begini caranya kamu rugi dong. Ya, modalnya nggak balik. Ya, enggak lah. Aku nggak rugi, malah untung. Peruntung kenyang. Modalnya dari ibuku. Nah, oke. Setelah kalian tadi menyaksikan videonya itu, apa yang terjadi di dalam video itu tadi? Benar. Apa aja barang yang dijual oleh kelompok Diva? Ada pembatas zona, Nah, dari video ini tadi yang mendapatkan untung itu siapa saja? Kenapa dia mendapatkan untung? Bagaimana dengan Mona? Rugi dia. Kenapa dia rugi? Sendiri, Bu. Jualannya ada yang beli sama dia. Iya, betul sekali. Nah, jadi misalnya nih ibu misalkan si Diva tadi kan jualan bindo dan gelang. Iya. Misalkan dia membuat satu bindo itu dengan modal 7.000. Setelah itu dia jual dengan harga 10.000. Itu si Diva untung atau rugi? Kenapa untung? Karena harga jual lebih besar daripada modalnya, Bu. Ya, untungnya berapa? 3.000. Ada yang bisa menuliskan ke depan supaya teman-teman yang lain nampak? Ada yang bisa? Ya, Lipa silakan. Oh, dihapus dulu ya. Ya, Bu.
Tadi kan harga jualnya itu 10.000, Bu. Terus dikulang harga aslinya itu 7.000. Berarti untungnya itu 3.000, Bu. Ya, betul. Seperti ini ya, anak-anak. Kalau kerugian dari cerita Simona tadi, nggak usah kita hitung ya, karena otomatis dia rugi karena dia memakan karena dia memakan jualannya sendiri. Nah, tadi kan harga bendonya itu 10.000 satu. Ternyata si Diva memberikan diskon sebesar 10% ke para pembeli. Jadi harganya sekarang berapa? 1.000, Bu. 10.000 kali 10%, 1.000. Itu harga diskon. Ya. Nah, jadi para pembeli membayar berapa ke 9.000. Kenapa? Karena diskonnya kurang 1.000. Ya, betul sekali. Ada yang bisa menuliskan ke depan? Ayo, Noni. Tadi diskonnya 10%. Terus diskon. Dan 10 100 dari 10.000. Kemudian 1.000. Nah, kemudian ribu dikurang ada diskonnya 1.000 menjadi 9.000. Ya, betul ya. Seperti ini ya, Nana. Ya, Bu. Nah, setelah selesai berjualan, ternyata si Diva ini harus membayar pajak kepada panitia bazar, dan pajaknya itu sebesar 10%. Jadi, berapa pajak yang harus dibayar Diva? 900 perak, Bu. Dari mana itu, Alifa? Kan harganya 9.000, Bu. Ya. Diskon. Terus pajaknya 10%. 10% dikali 9.000 sama dengan 900 perak. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, oke. Jadi, dari pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, ada yang bisa mendefinisikan nggak apa yang dimaksud dengan untung, rugi, diskon, dan pajak? Keuntungan itu terjadi jika harga jual lebih besar dari harga modalnya. Ya. Kalau kerugian, Kerugian itu sebaliknya, yaitu harga beli itu lebih besar dari harga jual. ya betul. Ada yang lain yang tahu? Bu. Ya, Lipa. Diskon itu potongan harga, Bu. Sedangkan pajak adalah biaya tambahan. Iya, betul sekali. Berarti kalian sudah memahami materi pada hari ini ya? Nah, yang kalian sebutkan tadi semuanya sudah benar. Baik itu keuntungan, yaitu terjadi jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Rumusnya itu harga jual dikurang harga beli. Nah, kerugian itu terjadi jika harga jual lebih kecil daripada harga beli. Dengan rumus harga beli dikurang harga jual. Diskon itu potongan harga seperti yang dibilang Arifah tadi. Rumusnya itu seperti yang dikerjakan Noni, kita cari dulu harga diskonnya, yaitu 1.000. Setelah itu untuk menentukan harga setelah diskon, kita kurangkan harga awal dengan harga diskonnya. Nah, selanjutnya pajak. Pajak adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh pemerintah, contohnya PPN. Di saat kita membeli suatu barang, di mall misalnya atau di swalayan. Nah, pajak itu rumusnya seperti yang dijawab siapa tadi yang jawab pajak? Alifa juga ya. Harga barang dikali tarif pajaknya. Setelah itu dijumlah. Oke. Ya. Di sini yang perlu diingat kalau diskon itu dikurang, kalau pajak Ditambah. Nah, betul sekali. Karena kalian semua sudah paham, Ibu ingin membentuk kalian menjadi 3 kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan Ibu berikan. Ini dia kelompoknya. Silakan duduk dengan masing-masing kelompok.
kelompok berapa? 2, Bu. Ini kelompok 1. Oke anak-anak, silakan dilihat LKPD-nya, baca dan pahami soalnya. Apabila ada yang tidak paham bisa ditanyakan kepada ibu. Ada yang sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Kelompok berapa itu yang udah selesai? 3. Boleh satu perwakilan untuk menjawabnya ke depan? Boleh, Bu. Setelah itu dipresentasikan ya. Jadi teman-teman, langkah yang pertama itu memahami situasi di mana kelas 7C ikut belajar sekolah dan berjualan keripik singkong. Mereka punya modal dan menjual dengan harga tertentu. Ada barang yang rusak, ada diskon, dan ada pajak yang harus dibayar. Langkah kedua itu kita ubah ke model matematika. Yang pertama, modal per bungkus keripik 3.500. Jumlah keripik yang dibuat 80 bungkus. Keripik yang rusak itu 10 bungkus, artinya tidak bisa dijual. Keripik yang dijual itu 70 bungkus, di mana 15 bungkus pertama itu dijual dengan diskon 20% dan 55 bungkusnya itu sisa itu dijual dengan harga normal. Nah, langkah yang ketiga itu menghitung harga diskon per bungkus. Tadi kita diskonnya berapa? 20%. Diperhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. 20%. Artiannya 20% dari 6.000 berarti 20% dikali 6.000. Berarti 20 per 100 dikali 6.000. Berarti sama dengan 12. 120.000 per 100. Dicoret, tinggal 1.200. Jadi harga setelah diskon itu, tadi harga awalnya 6.000 dikurang harga diskonnya 1.200 sama dengan 4.800. Nah, langkah keempat itu menghitung total penjualan. Tadi 15 bungkus itu pertama dengan diskon 20%. Penjualan 15 bungkus dengan diskon berarti sama dengan 15 dikali harga diskon tadi kita dapat 4.800 sama dengan 72.000. Selanjutnya penjualan 55 bungkus dengan harga normal. 55 bungkus dikali 6.000 sama dengan 330.000. Nah,
Total penjualan sebelum pajak 72.000 ditambah dengan 330.000 sama dengan 402.000. Langkah kelima itu kita menghitung pajak yang harus dibayar. Pajaknya tadi 10%. Berarti harga totalnya tadi sebelum pajak 402.000 dikali 10% sama dengan 40.200. Langkah 5. 6. Fokus ya teman-teman. Menghitung keuntungan dan kerugian. Modal awal tadi 80 bungkus dikali 3.500 sama dengan 280.000. Nah, pendapatan bersih ya, kita hitung dulu pendapatan bersihnya. Total penjualan dikurang pajak. Total penjualan 402.000 dikurang pajaknya berapa? 40.000 sama dengan 361.800 perak. Untungnya itu pendapatan bersih dikurang modal. Berapa pendapatan bersih kita? 361.800 perak dikurang. Modal kita tadi berapa? 280.000 sama dengan jadi totalnya 361.800 perak dikurang 280.000 sama dengan 81.800. Jadi kesimpulannya harga yang dibayar untuk satu bungkus keripik mendapatkan diskon adalah 4.800 perak. Total hasil penjualan sebelum pajak adalah 402.000 dan setelah pajak 361.800 perak. Besar pajak yang harus disetor adalah 40.200 perak. Stan kelas 7C mendapat untung sebesar 81.800 perak. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali Alifa sudah mempresentasikan jawabannya ke depan. Tepuk tangan dulu untuk Alifa. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ada yang belum dipahami anak-anak? Tidak, Bu. Nah, jadi meskipun nanti ke depannya kalian akan menemukan soal seperti ini lagi, kalian itu menjawabnya harus seperti ini ya, terstruktur. Dimulai dari memahami situasi, setelah itu diubah ke bentuk model matematika, setelah itu dicari apa yang ditanyakan. Ya, Bu. Kepada kelompok yang maju tadi perwakilan bisa ke depan, Ibu ada sedikit apresiasi. Silakan ya. Ada nanti. Oke, anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing agar kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, dari diskusi kalian tadi, diskusi perkelompok tadi, apa yang kalian dapatkan di pelajaran pada hari ini? Ya, Indah? Kami belajar cara menghitung untung dan rugi, Bu. Jadi kita bisa tahu apakah sebuah usaha itu untung atau rugi. Ya, ada yang lain? Ya, Bu. Ya, Emi? Diskon itu potongan harga yang diberikan kepada pembeli, Bu. Diskon biasanya digunakan saat ada promosi atau penjualan khusus, Bu. Kalau pajak ada yang tahu? Ya, Nurul? Pajak adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh pemerintah. Contohnya itu pajak penambahan nilai atau PPN yang dikenakan saat membeli barang. Iya, betul sekali. Jawaban kalian itu bagus-bagus semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kalian di rumah, yaitu cari struk di rumah kalian, struk belanja gitu. Silakan kalian hitung diskonnya atau pajak yang tertera. Oke, baik. Sebelum itu, Ibu mau ngasih kalian sebuah motivasi. Anak-anak, kalian semua itu adalah anak-anak yang hebat. Jangan pernah takut untuk salah. Karena orang yang hebat itu
bukan orang yang selalu benar, tetapi orang-orang yang mau terus berusaha dan pantang menyerah. Iya, Bu. Oke, sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak semua, Ibu senang dengan kalian. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi Bruto dan Neto. Iya, Ya, Bu. Semoga kedepannya semangat kalian tetap menyala ya. Iya, Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.